Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, di video ini kami akan melakukan diskusi tentang PT Kereta Api Indonesia. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Septiana Silaban dengan NPM C1C022124 dan teman saya Revani Simbolon, NPM C1C022114. Nah, teman-teman, di video kali ini kami akan membahas terkait dengan PT KAI. Apa itu PT KAI, kapan didirikan dan siapa yang mendirikan, serta isu-isu yang akan kita bahas bersama Septiana. Nah, pertama nih Kak, apa sih menurut Kakak PT KAI itu? Nah, PT KAI itu adalah PT yang sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak dalam bidang perkereta apian. Nah, kapan sih Kak didirikan PT KAI itu? Nah, PT KAI ini didirikan pada tanggal 28 September 1945 dan puncaknya berada di Bandung. Kalau yang mendirikan PT KAI? Nah, yang mendirikan PT KAI ini berasal dari negara Inggris, yaitu ada bernama Nederlandse Indische Spoorweg dan Maatschappij. Nah, perusahaan KAI ini memiliki 9 unit kantor daerah operasi, ada 4 unit kantor divisi regional, dan 8 unit balai jasa yang tersebar di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Nah, saat ini PT Kereta Api Indonesia memiliki 7 anak perusahaan. Ada KAI Service yang didirikan pada tahun 2003, ada KAI Bandara didirikan pada tahun 2006, ada KAI Komuter didirikan pada tahun 2008, ada KAI Wisata yang didirikan pada tahun 2009, ada KAI Logistik didirikan pada tahun 2009 juga, KAI Properti didirikan pada tahun 2009, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia didirikan pada tahun 2015. Nah, ini tergolong dalam PT Kereta Api Indonesia. Nah, kita sudah berbicara tentang apa dan kapan dan di mana didirikan PT KAI serta cabang-cabang yang ada di PT KAI dalam suatu daerah. Nah, sekarang aku mau nanya sama Kak Septi, ada nggak isu-isu yang belakangan ini yang menjadi perbincangan hangat mengenai PT KAI? Nah, mungkin ada pernah isu tentang PT KAI, namun itu masa pandemi dan beritanya tentang babak belur pandemi KAI masih cetak rugi semester 1 sampai 454 miliar. Nah, di sini karena masa pandemi itu kita tahu kita harus jaga jarak, kita jarang bepergian kemana-mana, dan kemungkinan banyak orang-orang tidak mau berkendaraan umum, tidak mau bepergian lewat lewat transportasi seperti kereta api, bus, karena mereka juga menjaga kesehatan mereka. Nah, di sini ada banyak sekali tentang laporan keuangan PT KAI yang mencetak kerugian sebesar 454 miliar. Dengan mengacu laporan keuangan publikasi di Bursa Efek Indonesia, pendapatan KAI menjadi tipis sekitar 0,67%, menjadi 7,46 triliun dari posisi yang sama antara tahun sebelumnya dengan tahun selanjutnya sebesar 7,41. Artinya tahun lalu sebelum pandemi mencetak 7,46 triliun, sedangkan setelah pandemi mengurangi pendapatan yang kategori tipis sehingga 7,41 triliun. Malah bisa dibilang rugi ya, Kak, ya, karena adanya pandemi virus corona yang kemarin. Ya. Jadi di sini PT KAI ini mengalami kerugian yang selama bertahun-tahun ya Kak ya, selama bertahun-tahun karena adanya peraturan-peraturan yang datang dari pemerintah itu sendiri, yang menyuruh setiap masyarakat untuk mengurangi bepergian kemana-mana, menjaga jarak, dan jikapun ditampung dalam PT KAI tersebut harus mengurangi penumpang, tidak bisa seperti yang sebelum-sebelumnya, sehingga pencetakan tiket maupun biaya-biaya juga kan semakin berkurang dan pendapatan dari PT KAI juga semakin berkurang. Nah, itu yang bisa mengurangi pendapatan dari PT KAI karena penumpang-penumpang udah pada turun drastis teman-teman jumlahnya dari tahun sebelumnya dengan tahun pandemi seperti itu. Oleh karena itu kerugian
454 miliar ini sangat berpengaruh terhadap pandemi. Ya. Nah, sepanjang paruh pertama tahun PT Kereta Api Indonesia ini sebelumnya berhasil menekan kerugian yang sangat bersih yang diperoleh turun hingga kerugian yang diterima hingga 65,90%, hampir melewati pertengahan dari pendapatan mereka sebelumnya, menjadi 464,47 miliar ini dalam satu periode tahun 2020, karena di situ adalah masa panas-panasnya pandemi dan mencapai kerugian yang sangat besar. Selain 454 ada juga kerugian yang dialami pada tahun 2020 sebesar 1,33 triliun. Jadi setelah pandemi Kak, kira-kira nih PT KAI ini itu mengalami rugi tetap atau memperoleh laba? Nah, setelah pandemi, kan masa pandemi mengalami kerugian yang sangat banyak nih, karena kita tahu kan peraturan-peraturan. Nah, kita beralih ke setelah pandemi, kemungkinan PT KAI yang ada di Indonesia mengalami pendapatan naik dong, kan orang-orang sudah mulai bebas, sudah mulai bisa bepergian kemana-mana, apalagi traveling sudah mulai banyak kan dilakukan orang-orang untuk meluapkan masa-masa pandemi mereka. Kan mereka melakukan ada simulasi di rumah beberapa minggu, dan mereka setelah selesai pandemi dan benar-benar pure itu bersih, mereka melakukan perjalanan yang panjang sehingga operasi PT KAI ini berjalan dengan baik dan pendapatan kemungkinan meningkat. Ya, seperti tahun sebelumnya, meskipun teman-teman kadang seperti yang kita tahu, kalau setelah pandemi itu belum seperti kondisi semula sebelumnya. Nah, tapi ada sedikit meningkat daripada pandemi yang kita disimulasi di rumah, nggak bisa berpergian kemana-mana, jarak dari kita harus ada, pokoknya tidak bisa menampung penumpang sebanyak-banyaknya seperti saat ini. Iya, seperti saat ini ataupun tahun-tahun yang normal sebelum pandemi seperti itu ya Pak. Ya, dan harapannya semoga tidak terjadi lagi virus-virus yang membuat banyak nanti yang kendala-kendala transportasi ataupun operasi-operasi, karena ini juga berpengaruh pada pendapatan negara tersebut. Iya, benar. Karena pajak juga kan berkurang kan, jadi itu pendapatan dari KAI tersebut. Nah, selain isu-isu itu Kak, apakah ada isu-isu yang lain yang terkait dengan PT KAI ini? Banyak sekali kasus-kasus yang pernah terjadi dalam PT KAI ini, terutama dalam tingkat keamanan PT KAI tersebut. Banyaknya penculikan, perampokan, terutama ya kita tahu karena mereka berdempet-dempet, jadi banyak perampok yang datang ke PT KAI tersebut, ke stasiun, sehingga banyak rencana-rencana buruk yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan uang seperti itu. Jadi di sini juga selain ada masa pandemi, namun pandemi ini juga sebenarnya untuk mengurangi tingkat yang seperti itu, karena sudah mulai beraturan kan, sudah mulai menjaga jarak, jadi orang-orang juga sudah mulai lebih waspada, tingkat keamanan sudah lebih dijaga, sehingga mengurangi banyaknya tindakan kriminal yang ada di daerah sebatasan stasiun maupun di PT KAI tersebut. Jadi pandemi ini terhadap PT KAI mempunyai dampak buruk dan dampak positif juga teman-teman. Iya, terutama dalam keamanan di sekitaran stasiun. Pandemi ini memiliki dampak yang baik juga sebenarnya untuk keamanan itu, karena mengurangi tindakan kriminal, orang-orang juga sudah mulai menjaga keamanannya masing-masing, sehingga saat bepergian pun sudah ada jarak, sudah ada aturan, dan bahkan sudah dibatasi orangnya, jadi tidak sembarangan orang yang naik kereta api tersebut gitu. Apalagi ada peraturan yang udah vaksin mungkin kan. Jadi itulah teman-teman isu-isu terkait PT KAI di masa pandemi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah informasi dan wawasan bagi teman-teman sekalian. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.